Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf karena saya tidak bisa men-share, tidak bisa mengaktifkan kamera karena sedang sangat enak badan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Oke, baik, langsung saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman, kami dari kelompok 8, di mana anggotanya saya sendiri, Juwira, dan partner saya, Rizky Kasim. Sini kami akan membahas materi, yakni definisi dan jenis berita, nilai berita, dan unsur layak berita. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada saudari Rizky Kasim untuk memaparkan materinya. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi berita. Nah, menurut Pers Timur, berita merupakan sebuah proses yang ditentukan arahnya. Berita tidak didasarkan pada maksud untuk memuaskan nafsu ingin tahu, seakan sesuatu yang luar biasa dan menakjubkan, melainkan pada keharusan ikut berusaha mengorganisasikan pembangunan dan pemeliharaan negara sosialis. Kemudian, menurut Pers Barat, berita itu sebagai komoditi, nah sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Nah, kemudian jenis-jenis berita. Secara garis besar, berita terbagi menjadi dua, yaitu berita lunak dan berita keras. Nah, berita lunak, jenis-jenis berita dalam dunia jurnalistik diantaranya straight news, nah di mana ini merupakan berita yang ditulis langsung, apa adanya, dan ditulis secara singkat dan lugas. Kemudian depth news, di mana berita ini mendalam yang dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Nah, kemudian investigation news. Nah, berita ini yang dikembangkan berdasarkan penelitian dan penyelidikan dari berbagai sumber. Kemudian interpretative news, di mana berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penulisnya. Kemudian opinion news merupakan berita mengenai pendapat seseorang. Nah, biasanya pendapat para cendekiawan, tokoh ahli, atau pejabat mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan sebagainya. Kemudian nilai berita. Nah, menurut pandangan lama, pada tahun 1690, Tobias Poucher dalam disertasinya mengemukakan bahwasanya berita memiliki beberapa kriteria sehingga berita dapat memiliki nilai diantaranya tanda-tanda tidak lazim. Nah, hal ini seperti berita-berita yang menyajikan sesuatu yang tidak biasa, misalnya fenomena alam, bentuk-bentuk unik begitu. Nah, kemudian yang kedua, berbagai jenis keadaan. Nah, hal ini seperti terjadinya perang dan damai, masalah pemerintahan, penyebab perang, pegawai negeri, orang-orang terkenal, kelahiran dan kematian tokoh, ahli waris, pelantikan dan pemberhentian raja dan kejadian-kejadian lainnya. Kemudian yang ketiga, masalah-masalah gereja dan keterpelajaran. Nah, hal ini seperti asal-usul pendiri atau tokoh-tokoh agama, kemajuan-kemajuan agama, sekte-sekte baru, dogma-dogma yang diputuskan, ritual-ritual, dan sebagainya. Nah, kemudian menurut pandangan modern. Nah, menurut Walter Lippmann, seorang wartawan Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul Public Opinion pada tahun 1922, menyatakan bahwa berita itu disebut memiliki nilai jika memuat unsur-unsur
Yang pertama kejelasan, kedua tentang kejadiannya, kemudian ketiga kejutan, kemudian keempat kedekatan, kemudian kelima geografis, kemudian dampak dan konflik personal. Nah, kemudian aktualitas. Nah, sebuah berita haruslah memiliki kesesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang disajikan dalam sebuah berita. Kemudian kedekatan. Nah, kedekatan dalam hal ini berarti suatu informasi yang disajikan memiliki hubungan emosional dengan pembaca. Nah, oleh karena itu informasi tersebut harus menjadi informasi yang sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu, sehingga masyarakat dapat tertarik untuk membaca. Kemudian dampak. Nah, berita yang disajikan harus memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Nah, seperti kenaikan BBM, perkembangan politik, dan sebagainya. Kemudian human interest. Nah, human interest di sini dalam artian mampu menarik perhatian masyarakat. Mampu menarik perhatian masyarakat dan berita tersebut harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian ada pun unsur-unsur layak berita. Yang pertama aktual. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktual itu berarti teliti, saksama, cermat, tepat, atau benar. Nah, dalam hal ini berarti dalam sebuah berita, informasi yang disajikan harus dengan teliti, cermat, dan saksama agar berita tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kemudian lengkap, adil, dan berimbang. Nah, sebuah berita itu harus disajikan secara lengkap untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan mengenai sebuah berita memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat. Nah, apabila berita yang disajikan tidak lengkap, maka akan muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan dan kebenaran yang akan dipertanyakan. Kemudian yang berikutnya objektif. Nah, seorang jurnalis haruslah objektif dalam menulis sebuah berita. Ia tidak boleh menulis berita hanya dengan memandang pribadi dari orang tersebut. Kemudian ringkas dan jelas. Berita yang disajikan itu dari seorang jurnalis haruslah ringkas. Dalam hal ini tidak terbelit-belit begitu, agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian hangat. Nah, dalam berita itu hangat itu disebut news. Kata news itu menunjukkan adanya unsur waktu atau berarti baru. Nah, berdasarkan hal ini, maka berita yang disajikan haruslah berupa informasi yang baru dan masih hangat. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, insya Allah kita akan adakan sesi tanya jawab. Tapi untuk sesi tanya jawabnya, kita lanjut di WA. Iya.